video awal bagaimana sih terkait dengan tips trading untuk saham harian khususnya bagi pemula, dan ini adalah keuntungan kita selama 1 bulan. Nah teman-teman, ceritanya seperti ini loh ya. Video ini dipersembahkan oleh Arena Uang. Setiap rupiah punya cerita, di channel ini semua terbuka. Halo teman-teman Arena Uang, pada video kali ini kita akan membagikan bagaimana sih untuk tips trading saham bagi pemula ya. Ini khususnya untuk pemula aja, bagi yang sudah mahir barangkali hal biasa ya. Ini saya dalam pencapaian trading ini ya, trading memang beberapa awalnya main di saham-saham yang blue chip lain sebagainya ya, kemudian saya beralih ke saham trading. Ini kita lihat keuntungan dalam 1 bulan, misalnya kita kan pakai Stockbit teman-teman. Misal keuntungan dalam 1 bulan, kita klik di sini, kita apply. Nah keuntungan kita dalam sebulan sekitar 103 ya teman-teman. Ini 1 bulan. Ini teman-teman bisa cek di sini keuntungan dalam 1 bulan. Ini juga bukan akun demo ya teman-teman. Nah untuk kalian yang pengen atau mau belajar saham atau yang sudah pengalaman lah, ingin lebih rapi strategi, maka dalam video ini sedikit banyak kita akan menjelaskannya, termasuk juga singkatan-singkatan penting yang sering muncul di dunia trading biar teman-teman nggak bingung saat membaca grafik atau berita saham yang ada. Nah ini penting ya teman-teman, karena dengan adanya kalian memahami ini, kalian nantinya bisa lebih cerdas dan juga bisa untuk memilih dan memilihnya. Nah untuk pedoman awalnya, pahami dasar saham dan juga pasar modal. Jadi pastikan teman-teman tahu apa itu saham dan bagaimana pasar saham itu bekerja. Ada beberapa singkatan yang perlu kalian pahami, salah satunya adalah IHSG. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan, yang dimaksud adalah indikator pergerakan saham pasar saham di Indonesia. Nah kemudian ada IDX. IDX itu adalah indeks stock exchange atau bursa efek Indonesia. Nah untuk tujuan investasi teman-teman, untuk trading harian ya, untuk trading ini day trade atau jangka panjang, ini long term investing atau investing ya. Terus strateginya berbeda tergantung dari tujuannya. Nah ini saya awalnya itu kalau boleh bercerita, kita main di day trade atau saham, meskipun nggak tiap hari teman-teman, saya juga take profit, kadang ada rugi, kadang juga ada untung gitu ya, namanya juga kita day trade, meskipun kita harus berhati-hati. Nah untuk kalian semuanya, yang perlu kalian pahami untuk kalian mau investasi saham gitu ya, mulai dari modal yang sesuai. Jadi jangan langsung pakai uang kebutuhan sehari-hari. Jadi pastikan uang itu adalah uang dingin yang kalian bisa jadikan sebagai dasar untuk melakukan proses trading saham gitu ya. Terus gunakan modal yang kalian itu memang harus siap untuk rugi gitu, karena resiko trading memang selalu ada gitu ya. Kalau ini adalah kenapa kalau kita main di saham-saham yang sekiranya itu bisa dikenal atau dikatakan saham-saham gorengan atau saham-saham yang memang meningkat pesat dan lain sebagainya, memang high risk high return ya. Jadi resikonya semakin besar tapi keuntungan juga semakin besar. Nah saya di sini juga keuntungannya untuk bulan ini lumayan tinggi ya. Setelah bulan kemarin juga agak lumayan, tapi saya standarnya sih untuk saham yang saya lakukan atau yang saya beli itu biasanya setiap bulan tuh untung sekitar 3 juta 2 juta gitu awalnya gitu ya. Nah kalau kita dapat melihat untung bulan ini lumayan, jadi saya bagikan kepada kalian semuanya. Nah untuk kalian yang mungkin pemula atau masih resiko yang takut-takut ya, atau takut-takut untuk mulai saham, itu bisa milih saham-saham yang blue chip ya, biasanya lebih stabil. Ini biasanya ada beberapa banyak saham-saham blue chip, big banks ya, itu saham-saham blue chip ya, kayak BCA, BRI dan lain sebagainya. Nah terus nantinya teman-teman juga perlu untuk analisis teknikal. Analisis teknikal itu adalah melihat pola grafik dan harga saham untuk prediksi pergerakannya. Terus ada analisis fundamental, menilai kesehatan perusahaan lewat laporan keuangan, profit dan juga utang. Nah nanti ada beberapa, untuk analisis fundamental itu ada beberapa singkatan, ada EPS atau laba per saham, ada ROI atau laba bersih dibanding dengan modal sendiri. Terus kalian juga harus mengatur strategi manajemen resiko ya.
Strategi manajemen risiko itu maksudnya apa? Jadi kalian harus ada stop loss dan take profit. Berapa sih keuntungan yang harus kalian stop loss dan berapa kerugian atau take profitnya gitu ya. Nah, jangan langsung all in pada satu saham kalau mau trading saham gitu. Jadi bisa dipecah, misal dipecah 1, 2, 3 gitu, bisa dipecah-pecah ya. Ini saya bahkan ada untung 1000, ini ya 3%, ini rugi 19.000, ini untung 2%, ini 300.000, ini untung 400, rugi 400.000 sampai dengan 17%, ini terus rugi lagi gitu ya 1%, 400.000, ini untung 11 juta, terus ada 18.000. Nah jadi dalam satu hari saya juga nggak harus ya, ini bahkan untuk bulan ini ya, untuk tanggal 23, 24, 25 gitu saya tidak take profit ya, tidak take profit satu saham pun, karena memang amunisinya masih ketahan gitu ya, masih ketahan untuk yang merah-merah. Jadi kalau misalnya kita ada batasan juga rugi 4 juta, ini untung 9 juta gitu ya. Nah ini lain sebagainya 21 juta gitu ya, 21%, 12 juta. Nah ini untuk bulan ini saya berhasil atau lumayan lah, untuk saya rasa udah cukup ya. Nah, terus yang kedua kalian harus mengikuti nih berita-berita berita dan sentimen pasar. Berita ekonomi itu biasanya ada pengumuman laba perusahaan atau kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi harga saham, meskipun itu tidak menjadi patokan juga ya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman itu harus update tentang hal tersebut gitu ya. Terus teman-teman harus belajar dari pengalaman, bisa juga kalian gabung komunitas gitu ya, lihat-lihat podcast-podcast, terus penjelasan dari orang-orang yang memang kita anggap berpengalaman. Tapi ya itu lagi ya teman-teman, sekali lagi jangan sampai kalian termakan pompo. Makanya di sini kita usahakan emitennya juga nggak kita blur ya, kita usahakan kita blur agar teman-teman bisa paham. Agar ini bukan ajakan aja, hanya bercerita aja terkait bagaimana sih untuk tips untuk trading saham bagi pemula. Terus kalian perlu ya, yang jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan. Kalian perlu untuk diversifikasi portofolio. Jadi jangan menaruh semua modal di satu saham gitu. Kalau mau menaruh di modal di satu saham itu bisa, asalkan kalian sudah yakin atau berdasarkan analis kalian itu sudah meningkat, kalian bisa average gitu ya. Kalau turun kita beli lagi di harga bawah, kita beli lagi. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu memang sahamnya bagus. Tapi kalau misalnya kita mainnya yang lebih aman, itu sebenarnya adalah diversifikasi portofolio. Terus kalian harus menggunakan penjelasan terkait indikator teknikal gitu ya. Terus pantau volume dagang gitu ya, yang bisa menandakan pergerakan yang signifikan. Nah itu beberapa informasi terkait dengan tips trading saham untuk pemula lengkap yang kita anggap bisa teman-teman pahami. Ada beberapa catatan yang kalian juga perlu lakukan agar kalian yang mau melakukan proses untuk trading saham harian itu bisa setidaknya memahami. Nah kalau kalian misalnya butuh dengan informasi seperti ini, bisa banget untuk dukung channel baru kita ya di Arena Uang. Semoga berguna dan bermanfaat teman-teman.